Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sedulur, saya membuat video ini di bulan Ramadan ya. Ini kalau nggak salah puasa ke berapa? 11 ya, belum. Puasa ke 11 ini saya bikin video untuk menemani sedulur semuanya, yaitu kembali untuk membahas tentang dunia supranatural dan dunia ilmu kegoiban. Nah, namun yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang cara atau beberapa tips dari saya agar sedulur yang memang sedang mempelajari ilmu pelet memelet, pikat memikat itu bisa membuahkan hasil yang maksimal. Kenapa kok begitu? Karena memang banyak para pengamal ilmu-ilmu pengasihan atau lebih khususnya itu pelet, banyak yang memang mereka itu mengeluh karena ilmu pelet yang dia pelajari itu atau yang dia amalkan itu tidak bisa dirasakan khasiatnya gitu kan, atau tidak ada reaksinya lah gitu. Misalnya si pria ini mau melet atau memikat hatinya si cewek ini, tapi nggak ada reaksi sama sekali gitu kan, si ceweknya ini biasa aja gitu. Jadi kita misalnya mempelajari pelet yang terkenal jaran goyang lah, jaran goyang Semar Mesem itu kan paling terkenal ya, paling digemari dan banyak para pengamalnya begitu. Tuh tadi jaran goyang Semar Mesem, sampai ada lagunya ya, jaran goyang Semar Mesem. Nah, bagaimana cara kita untuk mengamalkan jaran goyang atau Semar Mesem atau pelet apapun ya, supaya yang kita pelet itu benar-benar terkena gitu kan, biar benar-benar dia itu terkena pengaruh yang pelet dari kita itu gitu. Dan tentu ada beberapa tips dari saya yang bisa sedulur gunakan. Tadi saya sudah bikin beberapa cara ya. Jadi sedulur untuk melakukan pelet atau pikat memikat itu sebenarnya sulit, gampang susah gitu ya, atau sulit mudah gitu, atau lebih tepatnya itu sulit mudah. Yang penting saat kita berkomunikasinya dengan target yang kita tuju itu, kita lancar dalam berkomunikasi, dan juga target yang kita pelet itu harus benar-benar minimal tahu kita lah gitu ya. Jadi jangan sampai kita melet artis, misalnya kita mau melet Ayu Ting Ting, sedangkan Ayu Ting Tingnya itu nggak kenal sama kita gitu. Makanya di sini yang perlu kita pahami gitu kan. Nah, itu yang pertama tadi, kita harus kenal dulu dan dia juga harus kenal kita dulu begitu. Dan sedangkan untuk syarat selanjutnya yaitu kita harus minimal kita tahu namanya gitu ya. Kita tahu namanya, atau cukup misalnya nama panggilan. Nama panggilan juga nggak apa-apa. Yang penting namanya kita tahu gitu. Itu tadi ya, yang pertama kita harus kenal, dan yang kedua kita minimal tahu namanya gitu. Nah, kalau kita sudah tahu namanya dan sudah kenal gitu, baru kita ke proses pelet. Misalnya kita mau melet si Anu misalnya, nah terus kita gunakan ilmu Semar Mesem. Ini yang harus kita waspadai. Apa yang harus kita waspadai? Saat kita memelet atau saat kita akan memelet si target itu, jangan sampai di dalam hati kita, di dalam pikiran kita terlalu berharap gitu ya. Jadi jangan sampai perasaan cinta kita ke dia itu terlalu menggebu-gebu gitu ya. Istilahnya niat jahat lah gitu. Kita harus punya niat jahat. Ya meskipun tidak niat jahat juga, ya minimal netral lah gitu ya. Jangan terlalu perasaan kita itu jangan terlalu dalam gitu kepada si target. Ini tujuannya supaya pelet yang kita lancarkan kepada si target itu tidak
berbalik kepada diri kita sendiri gitu kan. Makanya banyak zaman sekarang yang mengeluh peletnya tidak bereaksi, malah dianya sendiri yang makin cinta ke si targetnya. Itu dikarenakan pelet yang dia lancarkan kepada si target itu malah kembali lagi ke pengirimnya gitu. Karena memang dianya itu terlalu berharap. Jadi saran dari saya biasa aja lah gitu, biasa aja. Biarkan si pelet ini nanti bekerja dengan sendirinya gitu. Kalau misalnya kita memang sudah mengerjakan dengan maksimal yang dikasih oleh guru-guru kita, kemudian kita temui si target gitu. Kita temui atau kita hanya sekedar menyapa, atau misalnya zaman sekarangnya kita WhatsApp gitu ya. Kalau lewat WhatsApp berarti contohnya assalamualaikum atau apa kan gitu. Jadi hanya sekedar untuk menyapa, untuk memancing si perasaan si target ini supaya muncul gitu kan, muncul dan merindukan kita gitu. Nah itu yang tadi yang pelet jarak jauh yang saya sebutkan. Cuman menurut saya pribadi, kalau untuk pelet jarak jauh ya yang motifnya seperti tadi itu, jadi dia itu memiliki satu kelemahan. Kelemahan dalam pelet jarak jauh itu memang dari segi apa ya istilahnya, kelakuan kita sehari-hari gitu. Contoh, kita malam ritual misalnya, malam melakukan ritual pelet gitu ya. Terus paginya kita nggak sejalur dengan yang kita lakukan semalam gitu. Contohnya kita mengamalkan pelet semar mesem yang tadi itu. Kita malah cemberut gitu kan, pasang wajah cemberut di depan target itu kan. Jadi itu istilahnya malah semakin tanda kegagalan dalam ritual begitu. Jadi yang pertama tadi, jadi kita harus menyapa. Nah, menyapa di sini kita harus menyapa dengan kata-kata biasa aja lah gitu ya. Jadi jangan terlalu menanyakan apa-apa gitu ya, untuk lebih jelasnya lagi. Dan kemudian kita lakukan cara yang tadi, yaitu dengan cara misalnya peletnya semar mesem gitu ya, kemudian kita pasang dengan wajah senyum gitu kan di depan si target gitu kan. Yang namanya mesem itu kan senyum kan gitu. Jadi jangan sampai kita mengamalkan pelet semar mesem sedangkan kita saat di depan si target malah pasang wajah cemberut gitu kan. Jadi ini malah berbalik gitu. Jadi nggak mungkin si pelet itu bisa meresap gitu ke dalam tubuhnya si target dengan sempurna gitu. Kalau misalnya sedulur melakukan hubungannya itu dengan saling memahami satu sama lain, ya insya Allah akan langgeng gitu kan. Tapi kalau malah kita saling egois, ya itu tetap aja kan gitu. Jadi fungsi pelet di sini hanyalah sekedar untuk pancingan gitu kan, untuk memancing perasaan si target. Kalau udah suka sama kita ya udah, tergantung cara menjalani hubungannya itu gimana gitu. Itu terserah sedulur semua gitu. Nah itu ya. Dan untuk selanjutnya itu saya akan kasih beberapa tips untuk sedulur. Itu tadi yang saya sebutkan itu pelet jarak jauh. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi itu dengan cara pelet lewat makanan atau minuman ya. Itu yang bagus. Karena pelet yang menggunakan makanan itu dia akan meresap langsung ke dalam tubuhnya gitu. Dan akan mengganggu pikiran si target. Jadi seperti itu. Pesan dari saya cuma satu dari semua pembahasan ini, yaitu jangan menggunakan perasaan saat kita mau memelet siapapun ya gitu. Jadi kita harus meredam perasaan kita kepada orang yang mau kita pelet itu. Jangan sampai kita terlalu memuncak-muncak gitu perasaan kita. Itu nanti malah balik ke diri kita sendiri, malah nggak sampai ke sananya gitu. Jadi ada satu tips ya dari saya supaya peletnya itu bereaksi, yaitu dengan cara memberi makanan kepada orang gila yang kita suapin langsung ya kepada si orang tersebut itu. Misalnya sedulur sedang melet si Anu misalnya, selama 7 hari ritualnya gitu kan. Nah, selama 7 hari itu juga kita siangnya itu ngasih makanan kepada orang gila. Pada orang gila, kita sendiri yang menyuapin gitu. Nah itu nanti yang bahayanya gimana? Jadi si target itu istilahnya jadi malah tergila-gila ya gitu. Itu memang sudah terbukti, Jadi itu tergantung dari sedulur semua, mau niat baik atau niat jahat ya.
karena segala sesuatu pasti ada akibatnya lah gitu. Itu untuk pembahasan pelet hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan semoga ya, sedikit besarnya bisa menambah wawasan lah gitu kan, bahwa sebenarnya ilmu pelet begini itu luas gitu kan jangkauannya. Baiklah, cukup sekian. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.